Ciri-ciri animalia yang pertama, eukariotik, multiseluler, tidak memiliki dinding sel dan klorofil, heterotrof, survive dan mencari makanan. Perbedaan antara animalia dan plantae adalah di mana animalia ini tidak bisa membuat makanan sendiri, oleh karena itu dia bersifat heterotrof karena tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Dia mencari makanan dengan cara survive dan bergerak ya. Kriteria klasifikasi animalia yang pertama, lapisan embrio. Berdasarkan lapisan embrio ada diploblastik dan triploblastik, ada endoderm dan ektoderm untuk yang diplo. Untuk yang triplo itu ada endoderm, mesoderm dan ektoderm. Simetri tubuh ada asimetri, simetri bilateral, simetri radial. Kerangka tubuh ada eksoskeleton dan endoskeleton. Rongga tubuh ada aselomata, pseudoselomata dan juga selomata. Berikut ini beberapa jenis dari animalia. Jadi jenis yang pertama itu adalah Annelida atau Annelus. Ini juga kita bisa nyebut Annelus ya. Dia cincin kecil. Karena bisa dilihat bentuknya itu seperti cincin. Pengertian: Annelida merupakan hewan cacing yang bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati dan bernafas dengan mulut. Jadi Annelida itu tubuh bersegmen, tripoblastik, rongga tubuh sejati dan bernafas menggunakan mulutnya. Bentuknya ini terbentuk dari berbagai susunan cincin. Jadi di sini nih kan kayak cincin gitu. Nah, nanti mereka jadi satu, bergabung jadi menyerupai gelang. Habitatnya kita bisa menemukan Annelida ini di lingkungan yang basah atau lembab ya. Kalian juga bisa menemukan di laut ataupun danau. Jadi antara lembab atau basah, kemudian di laut ataupun danau. Ini bentuk-bentuknya ya. Jadi ini kayak kalau dipisah-pisah itu kayak awalnya tuh kayak cincin, terus digabungin jadi menyerupai gelang. Hewan Annelida terbagi menjadi 3, ada Polychaeta, ada Oligochaeta, dan Hirudenia. Kita mulai ke yang pertama, yaitu subkelas Polychaeta. Dia ini cacing yang hidupnya di laut. Jadi kita bisa menemukan di laut, terus di sungai, di danau, dan kita juga bisa menemukan di darat ya, atau terestrial nyebutnya. Ciri-ciri: dia memiliki banyak seta. Seta ini merupakan rambut-rambut kaku, bernafasnya menggunakan insang dan lapisan epidermis. Tubuh dilapisi kutikula sehingga licin dan kaku. Habitatnya di laut bebas. Selain di laut bebas juga bisa di danau ya, yang tadi. Tubuhnya dibedakan jadi ini kita bisa lihat di sini, prostomium kepala dan peristomium segmen pertama, jadi kayak bersegmen. Contohnya itu ada cacing palolo, cacing wawo, dan cacing air laut. Cacing palolo itu nyebutnya Eonicephalidis, cacing wawo Lycidis oele, cacing air laut Nereis domerlili dan Arenicola sp. Jadi ingat ya, dia habitatnya di perairan, juga bisa di darat, punya banyak seta, bernafasnya pakai insang dan epidermis. Terus bagian tubuhnya seperti ini bentuknya. Reproduksi, dia ada 2, bisa aseksual dan seksual. Yang aseksual dia melakukan epitoksi. Epitoksi sendiri itu pembentukan individu menjadi beberapa bagian yang akhirnya membentuk individu baru. Jadi epitoksi ini dia membentuk individu reproduktif ya. Dan hewan nantinya menjadi beberapa bagian membentuk individu baru. Secara seksual itu bisa dioecious dan monoecious. Seksualnya Polychaeta ini dengan fertilisasi eksternal.
di mana ovum dan sperma dilepas ke air. Fertilisasinya itu urutannya dari zigot menjadi trophocore, kemudian menjadi juvenil. Pembuahannya dilakukan di luar tubuh ya, makanya disebutnya eksternal. Telur yang dibuahi itu nantinya tumbuh menjadi larva yang disebut trakofora. Jadi kesimpulannya, reproduksinya aseksual menggunakan epitoksi, yaitu pembentukan individu menjadi beberapa bagian yang akhirnya membentuk individu baru. Seksualnya bisa secara dioecious dan monosius, yaitu dengan fertilisasi eksternal, urutannya zigot, trophocore, dan juvenil. Kemudian nanti telur yang dibuahi tumbuh menjadi larva yang disebut trakofora. Yang kedua ada Oligochaeta. Dia kelas filum Annelida yang memiliki sedikit rambut ya. Ciri-cirinya tidak memiliki parapodia. Apa sih parapodia? Parapodia itu kaki yang bentuknya menyerupai sirip atau dayung. Nah, fungsinya itu buat bernafas, jadi buat berenang sekaligus juga untuk alat pernafasan. Memiliki seta pada tubuhnya yang bersegmen, meskipun dia punya cuma jumlahnya sedikit ya. Nih, memiliki sedikit rambut. Kepala berukuran kecil, jadi dia nggak punya alat peraba, nggak punya tentakel atau tentakel dan mata. Telurnya terbungkus oleh kokon. Kokon ini sendiri tuh merupakan pelindung. Jadi dia telurnya dibungkus oleh kokon ya. Hidupnya di air tawar atau darat. Oke, jadi kokon itu pelindung antikoagulan. Adalah zat yang mencegah penggumpalan darah di cacing. Oke, jadi tidak memiliki parapodia, memiliki seta, dan pada tubuhnya yang bersegmen, memiliki sedikit rambut, kepalanya kecil tanpa tentakel dan mata, terbungkus oleh kokon, yaitu pelindung antikoagulan, yaitu zat yang mencegah penggumpalan darah, serta dia habitatnya di air tawar dan di darat. Contohnya ada Tubivex sp, cacing air tawar, Peretima sp, cacing tanah Sumatera, cacing air tawar, namanya Tubivex sp, ini ada 2, double. Cacing hutan, Perisaeta musica. Ini ya bentuknya. Oke. Reproduksi dari Oligochaeta ini bersifat hemodofit. Nah, meskipun hemodofit, cacing ini tuh melakukan pembuahan secara silang. Yaitu caranya, yang pertama dia menempelkan, jadi cacing jantan menempelkan tubuhnya secara berlawanan. Ya kan, terus nanti alat kelamin jantan ini mengeluarkan sperma, diterima sama klitelium cacing. Pada saat itu juga, pada saat spermanya dikeluarkan, klitelium cacing juga menghasilkan mukosa, kemudian membentuk kokon yang tadi pelindung antikoagulan. Kemudian sperma bergerak ke alat reproduksi betina, disimpan di reseptakel seminal. Jadi setelah membentuk kokon ini, spermanya bergerak ke alat reproduksi. Nanti ovum yang dikeluarkan dari ovarium akan dibuahi oleh sperma. Selanjutnya ovum yang telah dibuahi masuk ke dalam kokon. Telur bersama kokon nantinya akan keluar dari tubuh cacing dan membentuk individu baru. Jadi intinya ya, yang pertama dia nempelin dulu nih tubuhnya berlawanan, terus alat kelaminnya yang jantan ngeluarin sperma, kliteliumnya juga ngeluarin mukosa. Ya, mukosa ini kemudian membentuk kokon. Terus spermanya bergerak nih kan ke alat reproduksi betina, disimpan di reseptakel. Nanti ovum yang keluar dari si yang betina dibuahi sama sperma. Selanjutnya ovum yang udah dibuahi sama sperma masuk ke dalam kokon. Kemudian nanti telur bersama kokon baru keluar jadi individu baru. Gitu. Subkelas Hirudenia.
merupakan kelas filum Annelida yang tidak memiliki rambut dan tidak memiliki parapodium pada tubuhnya. Jadi kalau tadi Oligochaeta itu punya seta, sedangkan kalau itu tadi Polychaeta. Nah, kalau Oligochaeta tadi kan punya parapodia meskipun rambutnya sedikit. Nah, kalau ini tidak memiliki rambut dan tidak memiliki parapodium. Ciri-cirinya ini tadi ya, tidak memiliki parapodia, ukurannya 1 sampai 30 cm. Tubuhnya pipi dengan bisa dilihat ya, ujung anterior dan posterior itu meruncing. Jadi meruncing. Habitatnya sama kayak tadi, di air tawar, air laut, di laut, terus di darat juga bisa. Contohnya ada lintah. Lintah ini ada macam-macam, ada lintah doang, ada lintah Jawa, terus lintah India, lintah, dan pacet. Ini ya bentuknya. Dibandingkan Polychaeta dan Oligochaeta, mungkin ini yang bentuknya paling sederhana. Reproduksi, dia juga hermafrodit meskipun dengan cara kawin silang, sama seperti Oligochaeta tadi. Sperma disalurkan sebuah spermatofor yang dikeluarkan dari suatu cacing dan menembus lapisan luar cacing satunya. Jadi kesimpulannya yang pertama, spermanya itu kan keluar terus menembus lapisan luar cacing pasangannya. Setelah kopulasi, klitelum menghasilkan kokon. Kokon ini yang pelindung yang menyimpan sel telur dan sel sperma. Perkembangannya mirip dengan Oligochaeta. Jadi urutannya mirip, dikeluarin dulu, nanti menembus, terus nanti ada terjadi pembuahan juga ya, nanti jadinya pas keluar menghasilkan suatu individu baru gitu. Jadi kan disalurkan, menembus, klitelumnya menghasilkan kokon. Kokonnya ini di dalamnya terdapat sel telur dan sel sperma. Lalu perkembangannya bisa dilihat lagi nanti di Oligochaeta karena mirip. Oke, jadi ini tabel kesimpulan ya untuk lebih mudah membedakan tentang Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinae. Dimulai dari yang paling mudah dulu, yaitu contoh Polychaeta. Ingat ada cacing wawo, cacing palolo. Terus Oligochaeta ada cacing tanah, cacing air laut juga ada. Terus Hirudinae itu lintah atau pacet. Seta, Polychaeta ini memiliki banyak rambut. Seta atau rambut dia banyak, Oligochaeta sedikit, sedangkan Hirudinae tidak ada. Parapodia atau kayak menyerupai sirip ya, itu Polychaeta punya, sedangkan Oligochaeta dan Hirudinae itu nggak punya. Kemudian klitelum ini Polychaeta tidak punya, Oligochaeta punya, dan Hirudinae punya. Jadi kalau klitelum cuma Oligochaeta yang punya. Dan yang terakhir saker ini Polychaeta dan Oligochaeta tidak ada, sedangkan Hirudinae ada. Untuk diketahui, klitelum ini segmen ya. Segmennya ini dia mengalami segmen pada cacing tanah yang mengalami pembuahan dan berperan sebagai sistem reproduksi. Jadi klitelum ini segmen ya. Jadi ini seta itu rambut, parapodia ini yang menyerupai sirip yang berfungsi untuk berenang dan bernafas. Klitelum ini segmen yang mengalami pembuahan dan berfungsi sebagai alat reproduksi, sedangkan saker ini seperti alat isap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 7 yang terdiri dari Robert, Adam, Nisa, Widya. Saya ingin menjelaskan tentang moluska. Moluska itu bahasa latinnya kan molluscus, yang artinya lunak. Nah, pengertiannya tuh moluska itu hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Nah, dalamnya tuh termaksud semua hewan lunak dengan tanpa cangkang ya kan. Moluska tuh film terbesar
kedua dalam kerajaan binatang setelah filum Arthropoda. Nah, ciri-cirinya tuh yang pertama, ukuran dan tubuhnya bervariasi. Yang kedua itu, moluska tuh merupakan hewan tripoblastik, sel mata. Nah, terus merupakan hewan hermafrodit, itu memiliki dua kelamin. Nah, dua kelaminnya itu kan jantan dan betina dalam satu tubuh. Moluska tuh merupakan hewan invertebrata. Invertebrata tuh kan tidak memiliki tulang belakang kan. Nah, terus moluska tuh bentuknya lunak dan tidak berruas-ruas kan. Nah, moluska tuh hidupnya di air dan di darat. Terus abis itu moluska mempunyai cincin syarat yang merupakan sistem syaraf. Nah, ini struktur tubuhnya tuh ada kaki, massa visceral, sama mantel. Nah, kaki tuh sebagian jenis diganti tentakel. Itu tuh berfungsi untuk bergerak, merayap, sama menggali kan. Nah, kalau massa visceral itu mengandung organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Nah, ini tuh massa visceral itu dilindunginya tuh oleh mantel. Nah, mantel tuh kan jaringan tebal. Nah, yang berfungsi untuk melindungi massa visceral kan. Nah, mantel tuh memiliki rongga cairan yang berisi lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel juga berfungsi sebagai alat ekskresi pada komponen yang membentuk cangkang atau bisa disebut pelindung tubuh. Nah, reproduksinya itu moluska merupakan hewan hermafrodit, yakni itu tuh mempunyai dua kelamin kan dalam satu individu, cuma satu. Nah, tapi ada juga yang memiliki alat kelamin terpisah, jadinya tuh berumah dua. Nah, cara reproduksinya menggunakan cara fertilisasi internal. Nah, klasifikasinya tuh satu, Ambineura. Ambineura itu jenis moluska yang masih primitif dan hidup di sekitar pantai. Ini gambarnya. Ambineura itu mempunyai tubuh simetri bilateral dan memiliki beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Nah, ini tuh Ambineura itu bersifat hermafrodit dan fertilisasi eksternal. Contohnya Cryptochiton sp. Ini gambarnya ini. Nah, terus gastropoda itu itu hewan yang mengandalkan perutnya sebagai kaki dan habitatnya di darat, air laut, sama di air tawar. Gastropoda itu memiliki lapisan tubuh kan, cangkang. Nah, contohnya siput. Jadi menggunakan ini sebagai kaki dan ini sebagai lapisan tubuh. Yang ketiga, cephalopoda. Itu tuh memanfaatkan kepalanya sebagai alat gerak. Cephalopoda itu memiliki endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral dan terdiri dari kepala, leher, serta badan. Nah, reproduksinya itu secara seksual, memiliki organ reproduksi berumah dua, pembuahan secara internal, dan menghasilkan telur. Contohnya cephalopoda itu kan cumi-cumi nih. Terus scapopoda. Nah, itu mempunyai cangkang yang tajam. Bentuknya tuh kayak trompet. Kakinya kecil, di bagian kepala terdapat beberapa tentakel dan nggak punya insang kan, nggak memiliki insang. Nah, scapopoda itu dapat dijumpai di laut atau di pantai. Reproduksinya itu secara seksual dan masing-masing organ saling terpisah. Fertilisasi eksternal. Contohnya tuh Dentalium vulgare nih, yang ini.
Yang kelima itu Pelecypoda atau Bivalvia. Nah, ini tuh mempunyai kaki dengan bentuk seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia tuh merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian dan memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Pelecypoda tuh habitatnya di dua tempat, air tawar dan laut. Contohnya tuh Meleagrina atau karang mutiara, Anodonta atau kijing, Ostrea atau bisa disebut tiram, Panope generosa. Nah, itu kerang raksasa. Nah, ini peranannya tuh sebagai perhiasan. Nah, yang sebagai perhiasan itu kerang sama tiram. Sebagai bahan makanan itu cumi-cumi, sotong, sama kerang. Nah, serbuk cangkang kerang laut itu manfaatnya sebagai obat mah. Nah, kelasnya. Nih yang kelas itu alat gerak atau kaki, cangkok, ciri lain contoh spesies. Nah, kalau kelas Bivalvia itu kan alat gerak atau kakinya berbentuk pipi. Nah, terus gastropoda, perut atau gaster sebagai alat gerak. Terus cephalopoda itu tentakel yang berada di daerah kepala sekitar mulut. Scapopoda itu alat geraknya kaki muncul dari ujung cangkang yang besar. Nah, cangkoknya tuh Bivalvia terdiri dari 3 lapisan, yaitu periostracum, prismatic, sama nacreas. Nah, kalau gastropoda itu cangkok berulir, hanya vaginula sp yang tidak bercangkok kan. Nah, cephalopoda itu nggak memiliki cangkong, kecuali Nautilus. Kalau Scapopoda cangkok silinder dengan kedua ujung terbuka. Nah, ciri lainnya itu kan kalau Bivalvia insang berbentuk lembaran. Kalau gastropoda alat pernapasannya itu berupa paru-paru. Habitatnya di darat sama laut. Air. Cephalopoda tuh ciri lainnya alat pertahanan berupa tinta. Scapopoda tuh ciri lainnya mempunyai kelamin terpisah. Nah, contoh spesiesnya tuh kalau Bivalvia tuh Margaritifera sp. Itu tiram mutiara. Kalau gastropoda bakicot. Kalau cephalopoda itu cumi-cumi. Scapopoda itu Dentalium vulgare. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insang di dalam rongga mantelnya. Nah, ini tuh Amphineura itu bersifat hermafrodit dan fertilisasi eksternal. Contohnya Cryptochiton sp. Ini gambarnya ini. Nah, terus gastropoda itu itu hewan yang mengandalkan perutnya sebagai kaki dan habitatnya di darat, air laut, sama di air tawar. Gastropoda itu memiliki lapisan tubuh kan, cangkang. Nah, contohnya siput. Jadi menggunakan ini sebagai kaki dan ini sebagai lapisan tubuh. Yang ketiga, cephalopoda. Itu tuh memanfaatkan kepalanya sebagai alat gerak. Cephalopoda itu memiliki endoskeleton, exoskeleton, atau tanpa keduanya. Tubuhnya simetri bilateral dan terdiri dari kepala, leher, serta badan. Nah, reproduksinya itu secara seksual.
memiliki organ reproduksi berumah dua, pembuahan secara internal dan menghasilkan telur. Contohnya cephalopoda itu kan cumi-cumi nih. Terus scapopoda. Nah, itu mempunyai cangkang yang tajam. Bentuknya tuh kayak trompet. Kakinya kecil, di bagian kepala terdapat beberapa tentakel dan nggak punya insang kan, nggak memiliki insang. Nah, scapopoda itu dapat dijumpai di laut atau di pantai. Reproduksinya itu secara seksual dan masing-masing organ saling terpisah. Fertilisasi eksternal. Contohnya tuh Dentalium vulgare nih, yang ini. Yang kelima itu Pelecypoda atau Bivalvia. Nah, ini tuh mempunyai kaki dengan bentuk seperti kapak yang terletak di anterior. Bivalvia tuh merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas dua bagian dan memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Terdiri atas dua bagian dan memiliki sistem saraf dan otak yang berkembang baik. Pelecypoda tuh habitatnya di dua tempat, air tawar dan laut. Contohnya tuh Meleagrina atau karang mutiara, Anodonta atau kijing, Ostrea atau bisa disebut tiram, Panope generosa. Nah, itu kerang raksasa. Nah, ini peranannya tuh sebagai perhiasan. Nah, yang sebagai perhiasan itu kerang sama tiram. Sebagai bahan makanan itu cumi-cumi, sotong, sama kerang. Nah, serbuk cangkang kerang laut itu manfaatnya sebagai obat mah. Nah, kelasnya. Nih, yang kelas itu alat gerak atau kaki, cangkok, ciri lain, contoh spesies. Nah, kalau kelas Bivalvia itu kan alat gerak atau kakinya berbentuk pipi. Nah, terus gastropoda, perut atau gaster sebagai alat gerak. Terus cephalopoda itu tentakel yang berada di daerah kepala sekitar mulut. Scapopoda itu alat geraknya kaki muncul dari ujung cangkang yang besar. Nah, cangkoknya tuh Bivalvia terdiri dari 3 lapisan, yaitu periostracum, prismatic, sama nacreas. Nah, kalau gastropoda itu cangkok berulir, hanya vaginula sp yang tidak bercangkok kan. Nah, cephalopoda itu nggak memiliki cangkong, kecuali Nautilus. Kalau Scapopoda cangkok silinder dengan kedua ujung terbuka. Nah, ciri lainnya itu kan kalau Bivalvia insang berbentuk lembaran. Kalau gastropoda alat pernapasannya itu berupa paru-paru. Habitatnya di darat sama laut. Air. Cephalopoda tuh ciri lainnya alat pertahanan berupa tinta. Scapopoda tuh ciri lainnya mempunyai kelamin terpisah. Nah, contoh spesiesnya tuh kalau Bivalvia tuh Margaritifera sp. Itu tiram mutiara. Kalau gastropoda bakicot. Kalau cephalopoda itu cumi-cumi. Scapopoda itu Dentalium vulgare. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan jika berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum teman-teman. Ya, kali ini saya akan membahas yaitu apa itu Nematelmintes. Jadi Nematelmintes ini adalah diambil dari kata nema yang artinya benang dan juga helmintes yang artinya cacing.
Terus juga di sini ada pengertiannya. Jadi nematelmintes itu cacing yang dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuhnya terus juga yang runcing. Terus juga ciri-cirinya dia triploblastik, yaitu memiliki ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Terus juga tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut dengan pseudoa mata. Reproduksinya dia secara seksual. Sistem reproduksinya itu bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Fertilisasinya secara internal. Terus juga telur fertilisasi dapat membentuk krista yang hidup pada lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi dia untuk krista itu untuk melindungi diri dia sendiri. Terus juga tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen dari lapisan luar tubuhnya yang licin, serta dilindungi oleh kutikula agar tidak terpengaruh oleh enzim inangnya. Tubuhnya juga seperti tadi triploblastik, dan juga terus kulit hewan ini tidak berwarna dan juga licin. Nematelmintes ini juga merupakan suatu saluran pencernaan yang lengkap. Dia menyapu mulut, faring, usus, dan juga anus. Terus juga pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya terjadi melalui proses difusi. Klasifikasi nematelmintes. Jadi yang pertama, dia dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas nematoda. Ciri-cirinya berbentuk bulat panjang, terus juga hewan triploblastik, mempunyai kutikula tubuh yang transparan, terus juga hidup sehat dengan memakan sampah organik dan tanaman busuk dan lain-lain. Contohnya di sini ada cacing perut pada manusia, ada cacing cuka, ada juga cacing kremi pada kuda. Terus sini dia yang kedua ada kelas nematomorfa. Ciri-cirinya misalnya daun di kepala, terus hidupnya di dalam usus vertebrata dan melekat pada dinding usus dengan belalai bengkok rekan duri. Terus juga memiliki host space intermedier, yakni bangsa crustacea seperti udang dan serangga lainnya. Contohnya Noesi norichinchus dan juga Emidis yang menyerang penyakit kura-kura dan bulus. Terus juga peranannya itu dia mengakibatkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan, diantaranya sebagai berikut. Ada Globodera rostosiensis, jadi parasit pada tanaman kentang dan tomat. Terus juga ada Ascaris lumbricoides, yaitu cacing usus, dan Enterobius vermicularis, itu menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas tentang Platyhelminthes oleh Robert. Jadi parasit pada tanaman kentang dan tomat. Terus juga ada Ascaris lumbricoides, yaitu cacing usus, dan Enterobius vermicularis, itu menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas tentang Platyhelminthes oleh Robert. Oke, nama gue Robert Canlif, dan gue bakal jelasin yang Platyhelminthes. Jadi Platyhelminthes itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya cacing pipih. Oke, pengertiannya, Platyhelminthes itu merupakan hewan triploblastik dan bisa hidup sebagai parasit. Hewan triploblastik itu hewan yang mempunyai 3 lapisan tubuh. Jadi Platyhelminthes ini punya 3 lapisan tubuh. Terus ciri-cirinya itu, satu, ada memiliki tubuh yang pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Kedua, mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. Terus hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi juga ada yang hidup bebas. Keempat, memiliki ukuran tubuh hampir mikroskopis dan besar. Kelima, hidup di air tawar atau laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan lain. Nah, di dalam tubuh hewan lain ini yang disebut parasit. Keenam, sangat sensitif terhadap cahaya. Oke, selanjutnya ada cara reproduksinya. Walaupun cacing pipih merupakan hewan hermafrodit, beberapa cacing pipih tidak bisa melakukan perkawinan secara individu. Reproduksi dilakukan secara aseksual dan seksual. Oke, yang seksual itu dia pertama-tama menghasilkan gamet. Fertilisasi ovum terjadi dalam tubuh. Fertilisasi bisa dilakukan sendiri atau dengan pasangan lain.
Kalau yang aseksual dilakukan dengan membelah diri, yaitu fragmentasi. Nah, ini ada gambar cara reproduksi secara fragmentasi. Begini. Selanjutnya, klasifikasi Platyhelminthes. Oke. Klasifikasinya ada 1, ada Turbellaria atau kita bisa disebut cacing rambut getar. Ciri-cirinya itu bentuk anterior tubuhnya segitiga. Terus memiliki bulu getar yang berfungsi untuk bergerak. Jadi dia gerak pakai bulu getarnya. Ketiga, ada memiliki sepasang bintik mata. Keempat, memiliki celah yang disebut aurikel. Jadi celahnya itu disebut aurikel. Contohnya planaria. Kedua, trematoda atau disebut cacing hisap. Memiliki alat pengisap. Terdapat pada mulut di bagian kepala, berfungsi untuk menempel pada inangnya untuk mengisap makanan. Berarti trematoda merupakan parasit. Dia itu hidupnya di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah vertebrata. Contohnya ada cacing hati. Terus, nah itu baca sendiri. Ketiga ada cestoda atau cacing pita. Itu ciri-ciri memiliki kulit berlapis kitin, berfungsi melindungi diri dari enzim inangnya. Dengan demikian, cestoda merupakan parasit karena dia punya lapisan kitin yang melindungi diri dari enzim inangnya, karena dia punya inangnya ya. Terus yang kedua ada terdiri dari anterior yang disebut scolex, leher, dan proglotit. Contohnya ada Taenia saginata, itu dia hidupnya di dalam usus manusia. Terus ada Taenia solium dalam usus manusia juga. Nah, kalau yang bedanya yang satu ini Choanotaenia infundibulum, itu dia hidupnya di dalam usus ayam. Oke, selanjutnya penyakit yang dapat ditimbulkan oleh Platyhelminthes. Jadi si bocah ini bisa bikin orang penyakitan, oke? Itu menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satunya yaitu schistosoma yang menyebabkan schistosomiasis. Penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan dan organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Oke, Turbellaria disebut juga cacing berambut getar. Contohnya ada planaria. Oke, yang trematoda ini mengalami metagenesis. Awalnya itu dari telur, terus ke Miracidium, Sporokist, Redia, Cercaria, Metacercaria, baru jadi hospes. Contohnya Fasciola hepatica atau yang disebut cacing hati yang menyerang pada sapi atau kambing. Adapun Clonorchis senensis dan Cytostoma japonicum menyerang pada manusia yang makan ikan tidak dimasak betul. Berarti orang Jepang. Ya kayak gitulah. Ada juga cestoda, itu disebut juga cacing pita. Tubuh bersegmen-segmen, proglotit, scolex dilengkapi dengan alat menghisap. Hidup parasit pada vertebrata dan manusia. Terus mengalami metagenesis. Daging sapi atau babi mengandung Cysticercus. Terus kemudian dimakan manusia. Embrio pecah menjadi larva oncosphere. Terus jadi dewasa. Kemudian proglotit keluar bersama feses manusia. Terus larva hexagon
masuk tubuh sapi atau babi menjadi Cysticercus. Contohnya cacing pita pada sapi dan cacing pita pada babi. Oke. Ini beda-bedanya ya. Nematoda itu warnanya putih kekuningan. Kalau Cestoda itu putih kekuningan juga. Terus kalau Trematoda itu warnanya kuning kecoklatan. Ukurannya kalau nematoda itu jantan lebih kecil dari betina. Terus Cestoda jantan itu besarnya sama kayak betina. Kalau Trematoda juga jantannya sama betinanya. Bentuk bibirnya kalau nematoda itu 3 bibir, 1 dorsal, 2 ventral. Kalau Cestoda berkait dan berostellum. Kalau Trematoda oral dan ventral. Sakrnya sama. Kalau ekornya, nematoda itu kalau yang jantan itu melingkar. Kalau yang betina itu lurus ekornya. Terus kalau Cestoda itu pipih. Jadi jantan sama betina sama-sama pipih. Trematoda juga sama pipih. Terus untuk kelaminnya, kalau nematoda itu terpisah. Kalau Cestoda itu hermaprodit. Sekali lagi hermaprodit. Kalau Trematoda itu terpisah sama kayak nematoda. Oke, untuk bentuk tubuhnya, kalau nematoda itu silindris. Terus Cestoda itu pipih sama kayak Trematoda, pipih juga. Oke, selesai sekian penjelasan gua dan terima kasih.